Teman-teman, jadi pada hari ini saya kuasa hukum daripada Bu Jessica Iskandar dan Pak Vincent. Jadi kita kesini juga berdasarkan informasi dari penyidik, sebagaimana tadi teman-teman melihat, yaitu adalah menyambut daripada kedatangan tersangka Christopher Stefanus Budianto. Karena sebagaimana dia dari status DPO, kemudian red notice dari Interpol, dan kita bersyukur dengan progres perkara ini yang sampai pada saat ini sudah dilakukan penangkapan terhadap Christopher. Nanti Bu J sendiri juga akan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bapak Kapolri, Pak Kadif Binter, Pak Kapolda Metro, termasuk daripada Direskrimum Polda Metro Jaya. Mungkin nanti saya Sudah tadi melihat Christopher secara langsung ya, akhirnya bisa ketemu. Wah, itu gimana ya? Yang pasti aku jadi kebawa emosional karena ya dari waktu 1,5 tahun ini aku udah berusaha banget untuk mengolah perasaan diri sendiri tuh untuk bisa keluar dari kayak bayang-bayang musibah gitu, karena di saat kena musibah itu terus terang itu merupakan cobaan yang berat, apalagi itu awal kita menikah, baru melahirkan, jadi itu berat banget. Dan 1,5 tahun ini nih aku berusaha untuk bisa mengikhlaskan, untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa fokus lagi kepada kehidupan aku, kepada suami dan anak-anak, karena yang kemarin itu sungguh sangat amat menguras tenaga, biaya, emosi, mental juga jadi rusak, waktu juga semuanya berantakan lah gitu. Dan sekarang ketemu sosok yang membuat masalah ini terjadi di hidup keluarga aku tuh rasanya tuh aku kayak gimana ya, kayak ya aku meledak lah, pokoknya aku nggak pernah kayak gitu sama orang, tapi aku tuh rasanya kayak udah kesel banget, aku tuh langsung luapin, aku tuh langsung teriak gitu, karena aku bener-bener oh Tuhan gitu, kayak kenapa tega banget gitu ngelakuin ini sama aku, padahal aku nggak pernah jahat sama dia, aku nggak pernah jahat gitu, kenapa dia bisa-bisanya tega untuk ibaratnya menyiksa aku ya saat aku hamil, melahirkan. Wah, itu bener-bener ketemu dia lagi tuh kayak nge-flashback gitu, kayak aku tuh membuka lembaran luka yang aku udah ibaratnya berusaha untuk aku ikhlaskan, aku sembuhkan. Kak Vincent sendiri tadi sampai Terbawa emosi juga. Gimana rasanya? Nanti gimana Kak Vincent? Tapi buat aku pribadi juga bersama suami dan kuasa hukum, yang pasti aku sangat berterima kasih yang luar biasa kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, Pak Kadif Binter, Pak Krisna Mukti, termasuk juga Pak Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro atas progres perkara yang aku laporkan ini. Penangkapan CSB telah berhasil dilakukan, itu aku sujud syukur, aku berdoa sama Tuhan, benar-benar mengucap terima kasih gitu. Aku berharap sudah sejauh ini dan semoga kebenaran bisa terungkap semuanya, karena ini ibaratnya ini bukan proses yang sebentar gitu. Tersangka ini sudah bisa melarikan diri selama 1,5 tahun, bisa tidak hadir BAP berkali-kali, bisa terus lolos, mangkir dalam setiap panggilan, dalam proses yang sebenarnya kita warga negara Indonesia harus turut taat akan hukum, tapi dia bisa terus lolos. Jadi ya ini aku berharap banget supaya ini dugaan aku salah, bahwa dugaan aku ini adalah tersangka CSB ini adalah dugaan mafia, dan pasti kalau namanya mafia itu kan pasti banyak banget akar-akarnya. Semoga kepolisian kita bisa tegak lurus, bisa menindak semua sampai ke akar-akarnya, bisa sampai semuanya bisa jelas, biar masyarakat juga merasa aman, merasa tenang. Jadi jangan biarkan ini tidak selesai.
Bang Vincent tadi kan sempat ada padawan nih Bang Vincent, ada sepatah dua kata-kata dari dia nggak yang keluar? Nggak ada. Dia saya emosi aja itu, maksudnya ya akhirnya saya ketemu sama seorang yang menyakiti istri saya saat istri saya hamil, lalu saat momentum dia melahirkan baby doll, di mana itu harusnya momentum kebahagiaannya terutama istri telah melahirkan sosok buah hati yang sehat, ya kan, tapi kena imbasnya ya sakit hatinya sih di situ ya. Cuman negara hukum, jadi menghormati prosesnya dan pasal-pasal, jadi juga nggak mau main hakim sih. Tadi sempat ribut juga nggak sih? Nonjok Tadi kan beliau sempat ya. Wah, kalau saya dikasih izin untuk apa tinju sama dia sih, tapi nggak tahu ya. Open boxing ya? Open boxing biar kalian nanti diundang semua. Cuma ya, ya. Tapi kita pasti serahkan lah kepada. Iya, balik lagi kita serahkan ini semua ke proses hukum, ke pengadilan juga, dan juga kita percaya bahwa hukum di Indonesia tuh ini kok tegak lurus, dan semoga dengan si CSB ini udah ketangkep, masalah ini bisa terbuka dan dia juga ya sesuai fakta, dan pada akhirnya kalau emang dia mau berdamai yang kuasa hukumnya menyatakan itu, ya semoga dia juga bisa jujur lah. Kalau emang mau damai nggak apa-apa, jujur aja. Kita masih terbuka untuk berdamai. Cuma balik lagi ke CSB-nya maunya gimana. Tapi kita sebagai korban, saya terutama sebagai korban, saya akan terus kawal kasus ini sampai selesai. Saya minta perlindungannya dari Pak Kapolri, Kapolda, Pak Listio Sigit. Saya mohon dukungannya, perlindungan buat saya. Saya sebagai korban, saya cuma minta keadilan buat saya bisa ditegakkan, tegak lurus. Saya percaya hukum di Indonesia pasti bisa memberikan kepastian hukum buat semua warga negara Indonesianya. Kejadian ada ini nazar nggak sih kalau dia ketangkap kamu pengen apa atau apa yang akan kamu lakukan? Gak ada, saya udah di titik ikhlas. Ini prosesnya panjang, karena kalau saya mikirin masalah ini terus-terusan dari 1,5 tahun ini, saya bisa gila. Tapi saya berusaha move on gitu, saya berusaha dekatkan diri sama Tuhan gitu. Saya cuma pasrahkan sama Tuhan. Tuhan mau punya kehendak apa, saya terima, saya jalanin gitu. Saya cuma manusia biasa yang saya juga nggak tahu umur setiap manusia tuh berapa lama. Saya cuma bisa berbuat baik, terus berdoa, udah itu aja. Masih berharap uangnya kembali nggak Kak? Pasti saya sebagai korban pasti mengharapkan keadilan negara kita bisa terus memperjuangkan agar bisa mengembalikan kerugian yang saya alami. Tapi kayaknya aset-aset dari dia sendiri seperti apa sih? Udah disita atau gimana Bang aset dari masalah korban? itu kalau emang ada dugaan pencucian uang atau ada angka-angka yang ke arah sana, kita akan kawal terus karena kita akan berjuang untuk keadilan kita. Jadi kalau untuk masalah aset ya dan segala-segalanya kita belum bisa jawab karena kita juga nggak tahu, itu serahkan penyidik aja. Tapi so far sih kalau emang ada dugaan money laundry, tetap kita akan kawal sampai akar-akarnya, karena hal-hal kayak gini harus dihentikan, bukan cuma karena karena kita juga istri saya punya nama besar makanya diinin, tapi buat masyarakat juga, biar masyarakat tuh juga tahu bahwa polisi negara hukum Indonesia itu bisa dipercaya dan mau kok bantu masyarakat. Jadi ya semoga ada jalan terbaiknya lah buat kita. Jadi sedikit penegasan, mobil berapa, total uang berapa? Penegasan kembali. Jadi kalau masalah kerugian baik itu mobil atau uang, jadi kita sudah menyampaikan bukti-bukti itu ke penyidik. Makanya dengan Stephen ini sudah ditangkap, ini kan akan membuka nanti dalam BAP, karena selama ini keterangan dia ini kan belum pernah diambil karena dia melarikan diri. Nah, ketika dia sudah di BAP nanti dicocokkan dengan bukti-bukti dari klien saya Bu Jessica dan Pak Vincent, itu akan terkuat dan nanti itu dalam forum pengadilan.
Karena nanti ini kan proses pidana itu kan selesai dari kepolisian, akan di P21 kan dilimpahkan kejaksaan, kemudian akan disidangkan di sidang pengadilan. Di situ. Jadi kita nggak mau prematur juga bicara masalah kerugian yang akan itu menjadi tarik ulur dari pihak sana, klaim kerugiannya adalah kerugian PT dari sini pribadi, nggak perlu itu. Karena sebagaimana faktanya CSB sudah ditetapkan tersangka dan sudah dilakukan penangkapan tadi. Nanti ini kan proses selanjutnya akan terkuak di pengadilan. Hakim yang akan menilai fakta-fakta hukum itu. Jadi nggak perlu saya sebagai kuasa hukum atau kuasa hukumnya CSB saling klaim. Sudahlah kita lihat fakta. Kemarin digugat juga katanya klien saya melakukan dugaan pencemaran, digugat 60M, 50M. Ya, tapi buktinya apa? Ditolak kan putusannya oleh pengadilan. Kan begitu. Ini kita bicara fakta loh. Dan nanti kalau dia mau bicara lagi ini kerugian PT kayak atau apa, haknya dia. Nanti dibuktikan di pengadilan putusannya bagaimana. Oke. Langkah selanjutnya Kita menunggu nanti undangan dari penyidik. Biasanya nanti dalam proses hukum acara pidana akan dikonfrontir keterangan Bu Jessica dengan CSB tersebut sebagai korban, akan dipertemukan untuk menemukan modus operandinya, terus terkait BAP sebelum di P21 kan ke kejaksaan, itu akan dikonfrontir, nanti akan bertemu lagi mungkin di Polda Metro. Tapi itu kan kewenangan Polda Metro, nanti ditanyakan ke pihak penyidik saja. Oke, siap. Terima kasih. Kak Jas, mungkin sedikit gimana cara bangkitnya ke depannya itu seperti apa Kak Jedar? Dekatkan diri sama Tuhan, syukuri apa yang kita miliki. Ya, ingat anak-anak, ingat keluarga, jangan terus berlarut dalam kesedihan gitu sih. Jadi karena kita juga nggak sih Kak melihat kasusmu pelan-pelan terselesaikan Yang ini Kak Donato. Waduh, Kak Donato pengennya yang imut-imut aja. Indah-indah aja dulu. Kalau ini ya kita anggap sebagai apa ya, kerja keras institusi polisi, dan kita berdua bersyukur mudah-mudahan ini bisa terus terbuka. Kak Jas nyangka nggak sih dia ditangkap bukan karena tapi kelalaian dia sendiri, makanya sampai melibatkan Interpol dan itu budgetnya nggak Itu kita nggak bisa kasih klarifikasi karena kita pun juga nggak tahu ya alasannya dan bibit bobotnya apa sampai dia bisa ketangkep di negara tersebut. Kita pun yang saya udah bilang itu kita taunya dianya itu kuasa hukumnya tuh yang rilis press conference bahwa di luar negeri, jadi yang kita nggak tahu, kita nggak bisa jawab itu. Tapi dia emang sempat ganti kewarganegaraan Thailand? Nggak tahu, itu nggak tahu. Berarti tentang kabar dia di Thailand itu Nggak tahu, kita nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Dugaan saya kemarin di Singapura atau Malaysia, dugaan saya. Cuman tiba-tiba dapat link itu terus, wah kuasa hukumnya bilangnya lagi di Thailand. Oh, baru tahu. Di hari itu juga pas dia posting itu kapan ya? 3-4 hari yang lalu. tapi mungkin ada langkah dari kalian nggak sih untuk dia mengembalikan kerugian-kerugian yang kalian alami, langkah kalian ke depannya mungkin untuk statement mengembalikan kerugian-kerugian kalian itu seperti apa? Kalau langkah kita berdua sih kita ikutin prosedur hukum ya. Ini mungkin pertanyaan lebih tepat buat ke CSB, langkah dia tuh apa untuk bertanggung jawab dan mau damai itu ya dia maunya gimana gitu sih sebenarnya. Tapi kalau dari kita sih kita akan terus kawal dan kita juga akan maksudnya kita juga masih open kok untuk berdamai sama dia. Jadi ya kita lihat aja nanti. Mungkin berdamai dalam tanda kutip harus dibayar atau berdamai dengan ikhlas Pasti ada atau win-nya seperti lah kita. Pasti harus ya, kalau nggak berdamai gitu ya ngapain, mending Jas komentarin soal komentar netizen dirimu di pipimu pakai bintang itu ada simbol apa sih kalau boleh tahu? Enggak, jerawat. jerawat. Karena kan bintang itu terang, jadi maksudnya kasus ada di titik terang. Ya amin, mudah-mudahan kalau didoakan yang baik-baik pasti akan aku aminkan gitu. Tapi ini hanya jerawat aja. nanti bisa lihat. Mas kalian. Ya, Siapa buktinya rupanya kali ini dirimu juga sedang memulai bisnis baru rumah kos nih. Itu nanti aja lah. Oke. Oke. Oke, terima kasih Kak.